Ida, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Anda semuanya sahabat Tiduri di kesempatan hari ini. Senang sekali bincang kesehatan bersama RSUD Dr. M. Azhari Pemalang bisa hadir kembali menjumpai Anda baik di frekuensi 87.7 FM ataupun juga di channel YouTube Radio Suara Biduri Pemalang dan juga di YouTube-nya RSUD Dr. M. Azhari Pemalang. Dan di kesempatan hari ini kita akan berbincang mengenal anak ADHD dan juga penanganannya. Sudah bersama bersama saya nih, ada Rina Wahyurini, SPSI Psikolog Klinis RSUD Dr. M. Azhari Pemalang. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak. Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya kita udah pernah ketemu ya, Bu ya. Jadi udah agak asing gitu ya. Oke, sebelum kita membahas tentang ADHD ya lebih jauh, mungkin masyarakat awam terutama masih belum tahu ADHD itu apa, penyakitkah atau termasuk gangguan atau seperti apa, Bu? Monggo. Mungkin penjelasan ini singkatannya apa gitu ya? ADHD adalah Attention Deficit, maaf Mbak. Attention Deficit Hyperactive Disorder ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu gangguan pemusatan perhatian hiperaktif. Iya. Jadi itu ya, anak-anak yang hiperaktif gitu. Gampangannya seperti itu. Gampangannya seperti itu. Kalau gangguan ADHD ini tadi, untuk diketahui apakah anak ini terkena ADHD itu dari umur berapa, Ibu? Sebenarnya dari usia 3 tahun itu sudah bisa kita lihat, yaitu dengan gejala atau simptom yang ada, seperti yang satu adalah kegagalan dalam pemusatan perhatian, yang kedua adalah impulsif, yang ketiga adalah hiperaktif. Tetapi hal ini bisa kita ketahui sampai usia 12 tahun, Mbak. Dari usia 3 tahun sampai dengan 12 tahun. Tetapi tidak menutup kemungkinan setelah remaja atau dewasa bisa mengalami yang namanya ADHD. Itu berarti bisa dari anak-anak atau mungkin diketahuinya setelah dewasa gitu, Bu? Remaja berarti? Enggak. Jadi bisa dikatakan ini mengalami ADHD sebelum dia berusia 12 tahun. Sebelum dia usia 12 tahun. Itu berarti maksimalnya ya patokannya. Tetapi ini bisa berkelanjutan sampai dia remaja dan dewasa kalau tidak segera ditangani sedini mungkin. Seperti itu. Iya. Jadi maaf, ADHD bukan suatu penyakit. Bukan suatu penyakit. Tapi adalah gangguan perilaku. Gangguan perilaku ya, Bu ya. Gangguan perilaku. Ditegaskan kalau orang masyarakat awam taunya ini adalah suatu penyakit dan ini akan menular, itu bukan. Nggak menular. Bukan sama sekali. Iya, jadi perlu dipahami juga sama masyarakat. Itulah fungsinya kita bekerja sama dengan RSUD Dr. M. Azhari untuk mensosialisasikan kesehatan, baik kesehatan jiwa, ya kesehatan fisik kita ataupun juga tadi kesehatan perilaku itu termasuk juga berarti, Bu? Masalah tumbuh kembang anak. Karena ADHD adalah gangguan tumbuh kembang, Mbak. Bagian dari gangguan tumbuh kembang. Salah satunya dari banyak sekali gangguan tumbuh kembang anak. Jadi ADHD adalah salah satu gangguan tumbuh kembang anak. Mungkin masyarakat di rumah pengen tahu contoh lainnya selain ADHD untuk gangguan tumbuh kembang anak ini apa, Bu? Autis kah termasuk? Ada autis, terus retardasi mental, Down syndrome, seperti itu. Iya, jadi mungkin bagi masyarakat awam ketika melihat anak-anak spesial, kita sebutnya anak-anak spesial ya, Bu? ABK, anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus ini mungkin masyarakat ada yang menganggapnya sama rata. Mungkin itu sebenarnya bukan ADHD, tapi mereka pikir apa gangguan yang satunya gitu ya, atau autis atau apa. Nah, kita bakal mengorek tentang apa sih gejalanya. Jadi di masyarakat itu tahu, kalau anak yang seperti ini termasuk golongan yang ADHD. Gejalanya ini apa itu?
Nah, tadi dari simptom yang kita tegaskan ada 3 simptom itu, yaitu kegagalan memusatkan perhatian, yang kedua impulsif, yang ketiga adalah hiperaktif. Kegagalan memusatkan perhatian, jadi dia bisa dalam satu waktu itu gampang sekali beralih perhatian, Mbak. Oke, kurang fokus berarti. Iya, kurang fokus, kurang konsentrasi. Jadi ketika dia melihat satu masalah, dia gampang sekali beralih ke misalnya suatu benda satu bisa Ke benda berbenda yang lainnya. Seperti kalau impulsif artinya dia tidak bisa mengontrol dirinya. Seperti gitu. ada yang motor penggeraknya seperti itu. Kemudian Jadi dia tidak bisa mengontrol respon-respon yang Dia ada keluarkan itu. gitu? Iya, jadi ada respon, dia langsung secara impulsif akan meresponnya lagi seperti itu. Oke. Kalau hiperaktif artinya dia tidak bisa dia berdiam diri seperti mondar-mandir kayak anak-anak yang di kelas itu. Biasanya kan seperti itu. Oke. Tapi tidak bisa kita mengatakan bahwa semua itu ADHD, Mbak. Oke, nah itu kita akan tanya. Kan kadang mungkin emang anak-anak sekarang gitu ya, beberapa anak-anak sekarang itu terlihat aktif banget nih. Tapi apakah bisa langsung dikatakan, oh ini hiperaktif nih? Kadang masyarakat itu mungkin saking aktifnya anak sampai dibilang hiperaktif, padahal kan mungkin ada penilaiannya sendiri ya Bu ya. Itu seperti apa Bu? Ya. Jadi dapat dikatakan ini anak ADHD atau hiperaktif dalam kurun waktu 6 bulan berturut-turut. 6 bulan berturut-turut. Jadi tidak serta-merta ini anak hiperaktif berarti ADHD ya. Harus diperhatikan berarti Bu. Iya. Terus yang kedua bahwa dalam 2 situasi tertentu. Apa itu? Kalau misalnya hanya di rumah saja atau di sekolah saja dia seperti hiperaktif, impulsif atau tidak bisa mengontrol, itu tidak bisa dikatakan ADHD. Jadi hanya minimal ada di dua tempat, dua situasi tertentu seperti itu. Oke, jadi gitu ya sahabat Biduri dan juga sahabat Azhari nih. Jadi jangan langsung menjudge anak yang mungkin terlihat hiperaktif, tetapi tadi harus diperhatikan selama minimal 6 bulan. 6 bulan berturut-turut. Iya. Kalau misalkan melihat anak ini konsentrasinya itu mudah dipecah belah gitu ya Bu ya, nggak fokus, kemudian tadi impulsif serta hiperaktif ya, mungkin ini anak kok aktifnya kebangetan misalkan ya, sampai mungkin orang tuanya juga capek ngindanginnya kalau bahasa Pemalang ini, itu baru bisa dikatakan ADHD, dan itu berlaku di 2 situasi atau 2 tempat gitu ya Bu ya. Minimal di 2 situasi tertentu. Oke, jadi kalau misalkan di rumah dia hiperaktif banget, kalau di sekolahan dia biasa-biasa aja, berarti bukan kategori ADHD. Bisa saja karena dia mengalami gangguan emosional tertentu, karena sesuatu masalah tertentu dia bisa menjadi seperti itu. Nah, kita harus gali itu, Mbak. Jadi tapi kebanyakan masyarakat bilang bahwa anak saya hiperaktif Bu, anak saya ADHD, padahal itu bukan seperti itu. Gitu. Mungkin sekarang ya nggak hanya masalah ADHD aja, tapi biasanya tuh masyarakat kita karena sudah adanya kemajuan teknologi di mana kita bisa browsing apa saja gitu ya. Jadi ketika lihat situasi A langsung browsing, ini langsung jadi kayak mindsetnya tuh udah langsung mendoktrin dirinya sendiri gitu ya Bu ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalkan memang ditemui gejala-gejala itu langsung konsultasi gitu Bu baiknya. Ya sebaiknya kita berkonsultasi dengan ahli yang kompeten seperti itu. Nah, ini masyarakat sering salah untuk membedakan antara anak ADHD, anak aktif dan anak autis seperti itu. Oke. Bedanya ini mungkin bisa dijelaskan Bu biar masyarakat juga memahaminya. Yang jelas kalau anak ADHD tadi dia memang kesulitan untuk mengontrol dirinya, selalu bisa merespon terlalu cepat. Kadangkala dia tidak bisa diam seperti itu. Kalau yang teriak-teriak itu Bu masuk yang apa? Itu termasuk yang autis. Oh, beda lagi itu kan. Autis biasanya memang mengalami yang namanya speed delay, jadi gangguan lambat bicara. Oke. Terus dia
kekurangan bisa bersosialisasi dengan masyarakat ya. lain. Terus ada beberapa perilaku tertentu yang kelihatan aneh, seperti misalnya kayak ini flapping seperti itu. Apa itu, Bu? Menggerak-gerakkan ini flapping. Ini untuk anak ADHD. Autis. Oke. Terus biasanya malah anak autis itu malah cenderung IQ-nya juga lumayan dari rata-rata sampai di atas rata-rata. Cuma dia memang kesulitannya di lambat bicara. Untuk autis. Iya. Kalau ADHD masih kemungkinan untuk berbicaranya lancar atau? Lancar, tetapi dia cenderung tidak bisa Mbak. Kalau bicara itu kadang cepet-cepet runtut karena dia cenderung tidak bisa ngerem gitu, Bu. Ngerem kayak gitu. Iya. Malah kesulitan untuk memahami apa yang dibicarakan dia. Tapi dia tidak mengalami yang namanya lambat bicara, tidak. Tidak ya. Tidak. Tapi untuk penerimaannya dari Orang lingkungan lain, ke dirinya dia, ke anak ADHD ini seperti apa? Untuk penerimaannya? Biasanya anak ADHD dianggap anak yang pembuat onar. Oke. Iya. Karena memang ya, Bu, ya? mereka kesulitan dalam untuk menyampaikan pesan apa yang ingin dia sampaikan seperti gitu, itu. Ya. Dan belum tentu yang menghadapi itu paham maksudnya. Iya, karena dia ke anak-anak berkebutuhan khusus ini susah untuk tadi seperti yang disampaikan, susah untuk menyampaikan pesan. Mungkin dia juga nggak tahu pengen ngomong ini tapi keluarnya gitu, bisa ya, Bu ya? Iya, bisa. Oke, gitu. Jadi memang sahabat Tiduri, untuk perbedaan antara anak ADHD, anak autis, atau mungkin gangguan lainnya itu juga berbeda ya, Bu. Tadi yang signifikan kalau ADHD dan autis ini perbedaannya adalah kalau yang autis ini lamban untuk berbicara, gitu ya. Iya, ada gangguan di bicara, speech delay, jadi lambat bicara. Mereka juga sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain, seperti itu. Terus dalam memainkan sesuatu juga cenderung monoton, itu saja. Untuk yang autis. Jadi kalau misalkan dia suka sama satu mainan, dia akan bermain terus. Tapi kalau yang ADHD, satu ini nggak bakal fokus ya, Bu, bisa langsung teralihkan. Betul, itu yang nampak sekali seperti itu. Oke. Jadi bisa jadi kalau pas di lapangan lihat kupu-kupu, tapi habis itu ada burung terbang, langsung beralih ke ADHD ini. Oke. Karena konsentrasinya tadi mudah beralih. Ya. Itu sahabat Tiduri, jadi jangan disamaratakan ketika di lingkungan kita ini ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sebenarnya banyak yang nggak hanya autis aja, kemudian ADHD, tapi tadi juga sempat disinggung ada Down syndrome dan ada si mental. Nah, itu banyak sebenarnya. Nah, tadi untuk mengontrol ADHD ini, apakah ada semacam kayak mungkin pelatihan atau mungkin apa ya, Bu, kita sebutnya, biar mereka juga mampu Bu, biar tadi bisa dirinya sendiri gitu loh, mengontrol dirinya sendiri. Nah, iya, mengontrol dirinya sendiri. Pastinya ada beberapa terapi untuk anak ADHD dengan psikoedukasi. Ini bisa diberikan kepada orang tua, terutama orang tua. Biasanya orang tua kurang paham bahwa anaknya itu mengalami ADHD dengan pola pengasuhan yang tepat. Oke, jadi di sini adalah ring pertamanya dari anak, orang tua. Iya. Orang tua ini harus paham. Sekali paham bahwa anaknya itu memang memiliki berkebutuhan khusus seperti itu. Oke. Yang pertama paham dan menerima. Paham dan menerima. Kalau nggak menerima susah ya, Bu, ya. Betul sekali. Gimana kita mau merawat kalau kita tidak bisa menerima anugerah, kita katakannya anugerah dari Tuhan. Pasti kan itu kan pilihan ya, Bu, ya, yang diberi seperti itu. Jadi tadi berarti ring pertama orang tua harus peka terhadap tumbuh kembang anak dulu ya, Bu. Untuk mengetahui anaknya itu termasuk ADHD atau apa, lebih baik konsultasikan langsung saja ke pihak yang berkompeten. Iya. Gitu. Yang kedua, kita bisa melakukan yang namanya terapi perilaku, Mbak. Bisa. Ya, Oke.
Itu seperti apa Bu berarti? Kita mengontrol dia untuk melakukan kegiatan yang mendisiplinkan diri. Oh, karena tadi dia nggak bisa ngerem ya Bu Iya, ya? betul. Ya, misalnya contoh yang gampang, kita ajarkan anak untuk memberesi mainannya dia seperti itu. Terus itu contoh yang gampang sekali. Oke, dimulai dari yang ringan-ringan Dulu. Terus anak adik-adik juga sering lupa Mbak kegiatan rutinitas sehari-hari. Oh, Kasihan gitu. dia. Oke. Ya, mungkin dengan terapinya visual ya. Jadi kamu harus ini berupa gambar-gambar. Setelah ini harus ini, setelah ini harus ini. Itu hampir sama seperti anak autis. Misalkan bangun tidur, dia mungkin nggak langsung mandi seperti anak-anak umumnya ya Bu. Kan mungkin kan beresin tempat tidur. Oke. Gitu. Kita biasakan yang hal-hal yang seperti itu, terapi perilaku. Dan itu bisa dilakukan di RSUD Dr. M. Asyari atau bagaimana? Kalau terapi perilaku bisa kita hanya mengajarkan, mungkin lebih banyak yang melakukan adalah orang tua Mbak. Kenapa? Makanya peran orang tua itu sangat penting sekali dalam penanganan anak ADHD ini. Oke, peran orang tua dan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar, betul sekali. Iya, karena mereka ini tadi ya berkebutuhan khusus, jadi kita perilakunya itu juga harus khusus gitu. Kemudian tadi selaku orang tua juga harus lebih peka dan mungkin lebih sering ini aja ya Bu, cari informasi gitu kan. Kemudian untuk penerapannya seperti apa, pastinya dari pihak atau tenaga seperti Ibu ini yang berkompeten ini pastinya selalu memberikan informasi kan untuk orang tua. Yang biasanya dilakukan orang tua untuk anak ADHD ini seperti apa Bu? Contohnya tadi kalau misalkan di rumah berarti dia juga harus sama menerapi untuk pola perilakunya. Biasanya kita akan membuat program tertentu apa yang harus dilakukan orang tua di rumah seperti itu. Oke, jadi harapannya bahwa program yang kita lakukan di rumah sakit juga akan secara intens dilakukan di rumah seperti itu. Jadi hasilnya lebih maksimal. Tapi kalau di rumahnya nggak kalau di rumahnya nggak diurus, maksudnya ya dibiarkan aja, akan cuma susah ya. Terapi berapapun kayaknya kita kan sifatnya hanya membantu Mbak, memfasilitasi. Iya. Tapi di situ berarti yang menjadi penggeraknya justru orang tua. Orang tua dan mungkin kalau misalkan di rumah ada mbah, ada bude, ya berarti orang-orang terdekat dia. Makanya terapi lingkungan itu juga sangat penting juga karena apa yang sudah kita ajarkan, misalnya sudah kita program yang kita berikan di rumah sakit dikasihkan ke orang tua, bukan hanya orang tua saja, berarti lingkungan yang ada di dalam rumah tersebut harus saling mendukung seperti itu. Gak bisa cuma orang tuanya tapi yang lainnya enggak gitu ya Bu ya. Oke. Gitu sahabat Tiduri, jadi kita mulai mengenal yang dinamakan ADHD. Tadi ada Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ini bukan penyakit menular juga. Ini adalah sebuah gangguan tumbuh kembang pada anak gitu ya Bu ya. Yang kita gangguan perilaku tepatnya. Maksimal sebelum umur 12 tahun. Tapi itu tadi bisa turun ada sampai dia remaja. Kalau sampai dia remaja atau dewasa apabila memang tidak bisa ditangani dari kecil seperti itu. Jadi ketika memang muncul ADHD ini langsung bisa dikonsultasikan biar penanganannya ini lebih tepat gitu ya Bu ya. Dan bisa digarisbawahi bahwa ADHD tidak bisa sembuh. Tidak bisa sembuh. Iya. Tetapi bisa diminimalkan. Minimalisir. Iya, betul. Berarti karena ini juga tidak bisa dicegah ya. Iya. Oke. Itu nanti kita akan bahas-bahas lagi mengenai apa sih penyebabnya, kenapa anak ini kok bisa mengalami yang namanya ADHD. Nanti kita jeda dulu, ada iklan lain masyarakat untuk Anda. Oke, masih bersama Bincang Kesehatan ya RSUD Dr. M. Asyari Pemalang dengan temanya terkait dengan
mengenal anak ADHD dan juga penanganannya. Tadi sudah banyak yang diinformasikan oleh Bu Rina selaku psikolog klinis dari RSUD Dr. M. Azhari terkait apa sih ADHD itu tadi. Di mana ADHD ini tadi bukan penyakit ya Bu ya, tapi sebuah gangguan tumbuh kembang perilaku pada anak. Iya, sebelum ada ini udah ada banyak sekali pertanyaan ternyata yang melalui WhatsApp. Tias mau tanya dulu Bu terkait apa sih yang menyebabkan ADHD ini ada? Mungkin ada faktor-faktor apanya? Sebenarnya secara pasti itu belum bisa dijelaskan, tetapi dari beberapa penelitian itu anak ADHD, anak yang mengalami ADHD itu banyak disebabkan oleh satu faktor genetik, Mbak. Oke, faktor genetik. Faktor genetik itu berarti faktor keturunan ya. Jadi beberapa orang tua yang mengalami ADHD kemungkinan besar anaknya akan mengalami ADHD. Ya. Jadi kalau salah satu orang tuanya mengalami ADHD, 65% anaknya mengalami ADHD. Kalau keduanya memang ADHD, 95% anak itu akan mengalami ADHD. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah faktor resiko. Nah, faktor resiko ini banyak dialami seandainya ada keluarga yang mengalami ADHD, mungkin simbahnya atau mungkin Pak D-nya itu juga beresiko untuk mengalami seperti itu. Meskipun bukan orang tua langsung ya. Iya. Dan apabila dari keluarga itu juga ada gangguan seperti psikosomatis, terus kecemasan, terus ada gangguan perilaku yang lain misalnya psikotik, juga akan beresiko mengalami anak ADHD. Iya. Berarti antara genetik, kemudian juga apa tadi Bu yang kedua? Faktor resiko. Faktor resiko. Yang ketiga faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dipengaruhi karena pada saat hamil ibu mungkin mendapatkan perilaku? Bukan. Pada saat hamil dia merokok atau mungkin minum alkohol seperti itu. Itu akan berefek ke janin dan kemungkinannya ada untuk melahirkan anak dengan ADHD seperti itu. Yang keempat adalah karena kerusakan otak. Mungkin karena cedera otak seperti itu. Yang tadinya tidak mengalami karena adanya kerusakan otak, cedera otak, kemungkinan bisa mengalami ADHD. Yang kelima adalah adanya zat adiktif makanan dan gula. Nah, ini Mbak. Itu ngaruh juga ya, Dok. Jadi untuk yang zat adiktif ini kalau dikonsumsi secara berlebihan. Berarti ini tergantung kembali ke orang tuanya. Makanya pola hidup sehat itu memang harus kita tanamkan sejak dini. Bayi masih dalam kandungan aja udah diperhatikan ya. 1000 HPK ya, hari pertama kehidupan. Jadi tidak hanya masalah stunting saja sebenarnya, 1000 HPK itu juga bisa berpengaruh ke ADHD, Mbak. Apabila tadi mungkin kurang ataupun tadi berlebih ya Bu ya. Untuk zat aditifnya pastinya akan berdampak gitu. Makanya pentingnya pola hidup sehat, kemudian gizi seimbang dalam setiap asupan makanan gitu ya. Kalau ADHD ini adakah tipenya atau jenisnya atau apanya nih Bu? Ada 3 tipe Mbak. Yang pertama adalah tipe yang gagal dalam memusatkan perhatian. Yang kedua ada dominan yang hiperaktif atau dominan yang impulsif. Jadi mereka juga ADHD ini dikategorikan lagi ya? Yang ketiga itu campuran dari yang impulsif atau hiperaktif tadi. Itu ya. Kita jawab pertanyaan ya Bu Rina. Ini yang pertama ada Izah di Banjardawa. Kalau anak hiperaktif, adakah makanan khusus atau yang harus dihindari?
Karena pernah dengar juga nih anak ADHD tidak boleh makan daging-dagingan. Bener apa enggak? Daging kan sehat ya Bu ya? Sebenarnya itu bukan porsi saya ya, kalau ngomong masalah makanan itu Oke. porsinya ahli gizi. Ahli gizi, ya. Cuma saya akan mencoba untuk menjawab itu. Setahu saya anak ADHD tidak pantang dengan daging, tapi kalau untuk lebih jelasnya nanti kita konsultasi ke ahli gizi di Rumah Sakit Dr. M. Azhari, ada ahli gizi banyak Komplit sekali, ya. komplit mau tanya tentang apa. Ya. Setahu saya kalau anak ADHD pantangnya adalah gula. Terus pemanis buatan, terus pewarna, terus makanan-makanan yang mengandung bahan pengawet seperti itu. Itu yang tidak dibolehkan Iya. ya. Sebenarnya bukan anak ADHD aja sih, anak semuanya harusnya memang Iya, karena daging kan juga pemanis. anak ADHD butuh tumbuh kembang yang bagus. Kalau misalnya dilarang makan daging, kira-kira bagaimana? Tetapi saya mungkin barangkali memang tidak betul apa salah. Oke, Iya, kita bisa konsultasi, tanyakan lebih lanjut, dikonsultasikan langsung, lebih dapat kompeten. ke RSUD Dr. M. Azhari. Kemudian ada juga pertanyaan dari Bu Fani Yudiarti yang ada di Wiradesa Petarukan. Apakah ADHD ini bisa normal kembali? Kemudian pemilihan sekolah anak ADHD, apakah sekolah normal apa harus di SLB? Monggo Bu. Iya. Seperti tadi sudah saya garis besarkan bahwa anak ADHD ini tidak bisa sembuh, tetapi bisa diminimalkan simptom-simptomnya tersebut. Ya, jadi artinya bahwa dengan perlakuan khusus, terutama mungkin kalau yang memang terlalu berlebih dalam hiperaktifnya, impulsifnya, itu memang harus dengan pengobatan secara farmakologi, Mbak. Kita harus kolaborasi dengan psikiater seperti itu. Jadi bukan hanya terapi saja. Iya, bukan hanya terapi dengan tadi perilaku, makanan, diet makanan tertentu, tetapi juga dengan obat-obatan tertentu, dengan farmakologi. Dan itu yang punya kompetensi adalah psikiater. Oke, beda ya. Psikolog sama psikiater beda. Ini juga harus dipahami juga sama masyarakat. Taunya kalau yang sisi itu ya sama, padahal beda banget malah ya Bu ya. Nah, kemudian ini terkait pemilihan sekolah anaknya. Karena sebenarnya anak ADHD itu kan memiliki intelijensi yang normal, bahkan mungkin bisa di atas rata-rata. Yang perlu kita garis bawahi adalah anak ADHD itu memang gangguannya di konsentrasi, kurang bisa fokus. Makanya dia kesulitan ketika menerima informasi yang diberikan guru. Kadangkala dia tidak hampir untuk memori jangka pendeknya dia sudah baru sekali dikasih tahu dia sudah lupa seperti itu. Cuma karena memang di Pemalang khususnya itu kita tidak punya yang namanya sekolah inklusi atau sekolah yang memang khusus anak ADHD. Jadi perlakuan di sekolah reguler, sekolah umum, mereka menganggapnya bahwa anak ADHD itu anak yang pembuat onar atau mungkin memiliki kecerdasan yang kurang. Kadang bilang ini anak bodoh, ini anak goblok, padahal mungkin bukan seperti itu. Bukan ya. Nah, dimungkinkan bisa di sekolah SLB kalau memang di SLB sendiri memang ada kelas khusus untuk anak ADHD seperti itu. Karena kalau kalau sekolah di reguler nggak masalah, kalau memang dari sistemnya, struktur di sekolahnya itu sendiri memahami bahwa anak ini memang anak ADHD seperti itu. Iya. Karena kan seperti yang tadi diketahui ya, udah dijelasin juga di awal bahwa gangguan ini banyak. Kalau di SLB mungkin nggak cuma ADHD, tapi ada Down syndrome, ada lain-lain gitu ya Bu ya. Semoga bisa puas sama jawabannya. Lalu ada juga dari Rahmisari ya, Bu Rahmisari di Jalan Progo Kebon Dalem. Anak saya perempuan belum bisa bicara, umur hampir 2 tahun.
aktif banget dan gak bisa diam tiap jalan kaki, dan tangannya ini selalu nyawel Bu ya benda-benda di sekitarnya. Jadi semua benda-benda ini bisa berantakan, bisa selalu dilempar, ditendang, dan apakah itu salah satu tanda-tanda ADHD? Monggo Bu. Ya, tadi dari simptom itu yang kita sudah bahas di depan ya, apakah anak tersebut mengalami hal itu pada beberapa situasi enggak? Nah, kita harus itu selalu ingat itu. Jangan-jangan dia cuma aktif dan memang mengalami hanya speed delay. Oke. Iya, karena speed delay bukan berarti ADHD, tetapi ADHD mungkin bisa speed delay. Nah, itu ya harus digarisbawahi ya Bu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi di beberapa situasi si anak ini tetap berperilaku sama, kemungkinan seperti ada. Tetapi kalau misalkan cuma di rumah aja, mungkin lagi kangen sama ibunya, jadi cari perhatian ya Bu bisa ya. saja memang mengalami gangguan emosi, dan bisa digarisbawahi tadi, apakah perilaku itu sudah 6 bulan berturut-turut. Waktunya juga diperhatikan. Gitu ya Bu Rahmisari. Kalau misalkan pengen lebih jelas lagi, silakan nanti bisa ketemu langsung sama Bu Rina ya di RSUD Dr. M. Ashari. Luar biasa sekali nih. Kemudian kita mau tanya-tanya lagi nih, ada juga pertanyaan lewat WA saya Bu. Mau tanya, kalau ada anak yang tadi ya ADHD, di sini bilangnya ada, anak bingung ya, ADHD ya Bu ya. Biasanya kan ada sekolah khusus untuk anak berkebutuhan khusus, tapi kadang orang tuanya malu kalau mau menyekolahkan anaknya. Terus caranya gimana? Itu tadi ya, orang tuanya harus bisa terima dulu ya Bu ya. Yang pasti anak adalah anugerah ya Mbak, titipan Tuhan, untuk bisa membuka yang paling penting itu tadi, orang tua harus bisa membuka dirinya, bisa menerima kondisi anak kita yang memang mengalami berkebutuhan khusus tersebut. Sementara mungkin di Pemalang ini belum ada sekolah khusus untuk anak ADHD. Kebanyakan mereka bersekolah di reguler, tapi kalau yang autis banyak yang di SLB. Oke, ya gitu ya Bu Nurok. Jadi dijawab langsung sama Bu Rina. Dan kita masih punya beberapa pertanyaan lagi yang mungkin juga nanti mau tanya, silakan ya, bisa di 0821 3682 2954. Jangan kemana-mana untuk Anda, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini terlebih dahulu. Ya, masih di 87.7 FM dan Anda juga masih setia di channel YouTube-nya Radio Suara Widuri Pemalang atau juga di channel YouTube-nya RSUD Dr. M. Ashari Pemalang. Masih bareng sama Bu Rina Wahyurini, psikolog klinis dari RSUD Dr. M. Ashari, dengan temanya mengenal anak ADHD dan juga penanganannya. Tadi udah banyak yang tanya juga ya Bu ya, dan semoga harapannya ini masyarakat juga semakin mengenal apa sih itu ADHD gitu ya. Oke, lanjut lagi ya Bu, terkait dengan tadi ketika anak ADHD ini dia kan aktif, kemudian impulsif juga tadi, kemudian untuk fokusnya dia sering berganti-ganti gitu ya. Pastinya akan ada beberapa problem yang mungkin bisa dia dapatkan di lingkungan atau mungkin di sekolah. Itu mungkin masalah atau problem yang biasanya dihadapi atau dialami sama anak ADHD itu seperti apa? Ya, memang karena adanya gejala-gejala yang tadi disebutkan tersebut, seringkali anak ADHD itu mengalami problem baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan ya Mbak ya. Biasanya kalau yang di sekolah itu pasti dia yang sering memang mengalami gangguan konsentrasi, dia tidak bisa fokus. Ketika guru menerangkan sesuatu, dia mudah sekali untuk lupa, bahkan daya ingat, jadi memori jangka pendeknya ini yang memang dia nggak bisa. Jadi baru diterangkan saja dia cenderung lupa, terus sering tidak selesai dalam melaksanakan tugas di sekolah. Oke. Ya.
terus barang-barang sekolahnya juga misalnya pensil Patah gitu? penghapus sering Hilang. Oh, oke. Mungkin karena tadi ya dia konsentrasinya kurang, Iya. naruh di mana, ini Iya. kemana gitu ya. Nah, itu karena dia juga tidak bisa mengontrol rutinitas dia, Iya. aktivitas sehari-hari itu. Nah, terus ketika dia untuk bersosialisasi dengan temannya itu seringkali dia dikatakan bahwa anak ini pembuat onar. Kenapa dia mau antri? Kalau misalnya ada kegiatan yang harus antri, dia cenderung langsung duluan, anak gitu ya. temennya itu didorong seperti itu. Nah, itu memang bahasanya dengan seperti itu. Padahal enggak ya. Karena mereka ya itu butuh penanganan khusus gitu ya. Kemudian itu kalau di sekolah. Kalau di lingkungan masyarakat Bu mungkin hampir Ya, sama. hampir sama sebenarnya karena dia memang kurang bisa mengontrol dorongan emosinya tersebut. Nah, akhirnya orang menganggap bahwa ini anak kok aneh banget sih, ini anak kok tidak punya aturan sih, nah, ini kok tidak punya disiplin nih. Nah, itulah tugas orang tua bekerja sama mungkin dengan terapis yang ada di RSUD Dr. M. Azhari Pemalang untuk melakukan penanganan lebih dini yang seperti itu. Nah, terutama untuk para guru saya ingin tegaskan lagi jangan mudah sekali ngomong bahwa anak ini tidak bisa, anak ini bodoh seperti itu. Padahal beberapa kasus yang masuk ke RSUD Dr. M. Azhari Pemalang, orang tua bilang bahwa anak ini tidak mampu Bu, dia harus sekolah pindah di SLB. Kasihan kan kalau memang ternyata setelah dicek dengan beberapa tes dengan tes intelijensi, anak ini sebenarnya memiliki intelijensi yang normal, tapi sudah buru-buru dari pihak sekolah sudah langsung udahlah kamu pindah di SLB saja, kan kasihan sekali. Itulah makanya kita harus memahami betul bahwa anak ADHD itu bukan sesuatu momok yang menakutkan, yang harus dihindari ataupun seperti apalah. Anak ADHD seperti anak-anak yang lain. Mereka butuh tumbuh dan berkembang seperti anak-anak yang lain. Cuma karena mereka mungkin kurang bisa ditangani sejak dini dan lingkungan kurang bisa menerimanya tersebut, menjadikan bukannya tambah jadi gejalanya itu tapi malah tambah menjadi karena kekurangtahuan dan kekurangpahaman dari orang tua, dari guru, semuanya seperti itu. Oke, jadi di sini tuh nggak cuma orang tuanya, tapi orang tuanya ini menjadi yang punya pionir ibaratnya, Mbak. Oke. Iya. Dan tadi untuk problem-problemnya memang karena tadi ya dia punya keaktifan yang luar biasa, hiperaktif, impulsif, kemudian konsentrasinya ini jadi di masyarakat dia juga akan menghadapi problem-problem yang mungkin masyarakat di rumah yang nonton ataupun yang dengerin pernah nih ngadepin anak yang seperti ini. Itu kita harus gimana Bu? Mungkin di lingkungan masyarakat nih kita tahu ini kok anak kayaknya hiperaktif atau mungkin tadi impulsif, seharusnya apa yang dilakukan oleh orang yang mungkin ketemu sama anak-anak ini Bu? Ya. Yang pasti satu adalah pengetahuan masyarakat tentang kesehatan itu harus lebih ditingkatkan. Oke. Satu ya Mbak ya. Karena banyak sekali masyarakat tidak paham dan gagal paham tentang kesehatan, akhirnya menjudge bahwa anak ini seperti ini, bahwa salah mendiagnosis seperti ini. Jangan sekali-kali mendiagnosis sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menghadapi anak-anak yang seperti ini, pastinya kalau kita sudah paham kan kita memperlakukan anak itu tidak sembarangan. Padahal mereka itu bisa dan bisa sama seperti yang lain, walaupun tidak bisa maksimal seperti teman-teman yang lain seperti itu. Iya, tapi untuk biasanya kalau misalnya kita menemukan anak ini, kalau untuk dari kita ngomongnya itu harus yang halus atau seperti apa Bu mungkin?
pelan. Kalau Pelan kita ya? ngomong kenceng, Heeh. cepat dia tidak paham. Oke, berarti harus pelan-pelan. Iya, pelan. Gitu ya. Dan mungkin itu bisa dilakukan orang tua dengan pembiasaan dirinya di situ. Rata-rata yang saya temui dengan kasus-kasus ADHD, orang tuanya juga di rumah bicaranya kencang, Aduh. Oke. cepet, tambah dia nggak paham. Oke, iya. Emang harusnya orang tuanya ini juga memahami itu ya, Iya. untuk bisa si anak ini tadi untuk nggak bisa disembuhin enggak, tapi diminimalisir seperti itu. Kalau boleh tahu Bu, kasus ADHD di Pemalang termasuk kategori yang banyak atau bagaimana? Beberapa tahun ini cukup lumayan. Cukup lumayan. Ya nggak tahu itu karena pengaruh dari makanan atau pola hidup seperti itu. Itu karena tadi ya, pola hidup sehat ini sangat-sangat penting ya, karena efeknya mungkin nggak saat itu Ya. tapi ke depannya Ke depan. gitu ya Bu ya. Oke, mungkin nggak berasa kita udah bincang-bincang hampir 1 jam nih bersama Bu Rina Wahyurini, SPSI, psikolog dari psikolog klinis dari RSUD Dr. M. Anzari tentang ADHD ini. Dan mungkin terakhir Bu, mungkin bisa diinformasikan juga terkait pelayanan di RSUD ya, untuk mungkin gangguan tadi ADHD ataupun gangguan-gangguan lainnya, mungkin Down syndrome, autis, ataupun mungkin layanan psikolog lainnya. Nah, sebelum saya ngomong tentang layanan, Mbak, saya ingin menegaskan lagi ya, Mbak, ya, ingin memberikan saran kepada orang tua. Yang pertama adalah tentang pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat. Nomor yang kedua adalah pola pengasuhan yang tepat. Tentang pola pengasuhan yang tepat. Yang ketiga tentang penggunaan gadget dan dan TV. Jadi banyak orang tua menganggap bahwa HP atau gadget itu sesuatu yang wow. Kalau anak baru bayi sudah dikasihkan, padahal itu adalah salah satu yang bisa menyebabkan anak menjadi ADHD. Oh, termasuk gadget juga Iya, ya. begitu. Nah, berkaitan dengan layanan di RSUD Dr. M. Anzari Pemalang, kita memiliki yang namanya instalasi rehabilitasi medik, Mbak. Saya sendiri sebenarnya punya klinik psikologi, tetapi psikologi sendiri ada di bawah instalasi rehabilitasi medik. Di dalam instalasi rehabilitasi medik itu sendiri ada dokter spesialis rehabilitasi medik, yang kedua ada psikolog klinisnya, yang ketiga ada fisioterapi, yang keempat ada terapi wicara, dan yang kelima ada okupasi terapi. Kita adalah satu tim di situ. Satu tim ya. Satu tim di situ, bahwa kita menangani beberapa kasus tumbuh kembang anak dan beberapa kasus-kasus yang lain. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak. Oke, gitu untuk masyarakat yang mungkin taunya RSUD ini untuk cuman periksa-periksa sakit-sakit yang biasa gitu ya. Tadi melalui Bu Rina sudah disampaikan ada yang namanya instalasi rehabilitasi medis gitu ya. Jadi kalau misalkan mau mendaftar tetap ke pendaftaran, tapi dengan ngaturnya gimana Ibu ini? Kita bisa pakai tunai ataupun dengan BPJS. Oh, untuk layanan itu ya? Layanan itu. Begitu. Oke, jadi silakan yang mungkin setelah mendengarkan informasi ini, kemudian kayak tadi Ibu yang tadi sempat tanya ya Bu, yang udah ada kecenderungan ke situ, bisa langsung dikonsultasikan daripada diagnosis sendiri benar atau enggaknya kan belum tahu ya Bu ya. Jadi silakan bisa langsung datang ke instalasi rehabilitasi medis di RSUD Dr. M. Anzari. Terima kasih sekali lagi Bu Rina atas waktunya. Semoga setelah ini masyarakat jadi lebih paham mengenai apa itu ADHD, kemudian bagaimana sih seharusnya masyarakat ini bersikap ketika ada si anak-anak spesial ini, anak-anak berkebutuhan khusus yang dimana kita itu nggak boleh
menjauhi gitu kan, nggak boleh bentak-bentak, justru harusnya kita rangkul gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih sekali lagi, dan untuk Anda terus ikuti bincang kesehatan bersama RSUD Dr. M. Azhari dan LPPL Radio Suara Widuri di kedua channelnya ya, baik di channel YouTube-nya Radio Suara Widuri ataupun juga di channel YouTube RSUD Dr. M. Azhari, dan pastinya di 87.7 FM. Semoga bermanfaat informasi untuk hari ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.